Konak ya? Oh. Ngobrol santai di Maka Cafe. Hitung-hitung mengerti dokmo. Dia nggak jadwalnya, jadwalnya kalau Oh iya, jadwal kan ya hari ini ya. dia masih ngisi. Ngisi Skin. biar apa sih dan dia hari ngobrol baik santai Jalannya lagi. sudah ngobrol santai. Oh, ini pakai kartu dokmo. Bukan di Loman jero, kayak saya iya, rame di sebelah di Pantura, jalur Pantura Indramayu. Vietnam kopi. Kopi kan dulu. Kopi modern. Vietnam kopi deh. Ini itu. Jadi aliran yang tanggung. Ada ya? Indonesia sendiri itu. Belum top, belum beragam. Perjalanan bagian. Konet aja. Sampai lah. Tukang ngopi. Tapi mana Dari tukang ngopi jadi tukang ngopi. barista. Aku kita mah langsung aja kopi rebus. Kayak susu drip. Tadi. Direkam. Apa? Aku kecil putih ya. Susu. Makan segar minumnya kopi. Mantep. Untuk Segar juga. panas ya. Agak balik. Bogor. Pak, anu Bogor ini. Kita nggak pertama-tama main itu, waduh kita mah ngajak baris baru. Pertama main lupa itu, slaughter. Segi-segi para peba, betah. Kita dulu nih telepon orang bulan jadi ya sukuan belanja. Oh Raja Kago dia absen kan, Arab. Kan ada orang libur. Iya, ada pembelajaran selama bulan Ramadan. Belajar mandiri di rumah. Tapi absen. Padahal ini yang ngantor, balik ke sekolah. Di Al-Abdur kan libur.
Apa nih? Boleh balik boleh. Soalnya di guru lanjut. Gua rambut sama kongkonnya anu. Jadi sholat subuh dipoto, bangun pagi dipoto. Kirim gurunya. Membantu orang tua nyapu, cuci piring. Sebetulnya konten itu. Oh, Konten. Ya di bapak. ini terus berapa? Terus sampai sholat taraweh ada terus. Setor ya. Betul. Apa aja? Siapa ceramahnya? Apa zaman sekolah pengaman di Paibu tuh? Ya. Kan joli, jadi joli jangan buku. Tadi gitu. Jadi mulia juga ya. Dia ada kayak paling mulia aja ya. Orang yang berpuasa kan apa namanya ijazah, masa kedudukannya rendah ya? Enggak. Padahal orang itu tuh mampu, banyak kan tuh. Ada handphone yang bagus tapi dia orang tua yang keluar. Supaya ijazahnya kata kok gini. Mungkin boleh dulu di rendah. Lagi wingi. Anda aning grup tak operasi supre we. Ketemu dulu kan we. Apa? Masih. Yang operasi PT perbedaannya. Yakin makan alumni buku pinggir aja macam-macam kan di banget kan. Operasi kan semua anggota operasi itu ada pemodal. Semua anggota operasi pemodal apa? Tapi ada pemodal yang ditunjuk sebagai pengelola atau pengurus ya, atau pengurus. Jadi kalau di pola sirka yang ada kan pengelola murni, pemodal murni mudoroba kan. Pengelola dia satu orang sebagai satu pihak sebagai pemodal dan pengelola, yang lain sebagai pemodal pengelola. Itu namanya sirka inan. Nah, ada lagi sirka abdan. Sirka abdan. Pengelola abdan. Lakas yang jadi pemodal. Modalnya dari mana ya? Modalnya dari bisa jadi pihak ketiga memberikan modal kepada orang yang dipercaya untuk menjalankan bisnis. Nah, kalau operasi itu pemodal murni, terus satu pihak yang lainnya pemodal dan pengelola. Dan pemodal murni dengan pemodal pengelola tidak ada di pola sirka yang ada dalam Islam. Pola sirka yang ada dalam Islam tidak ada yang model seperti itu. Jadi akadnya ya tidak Batil kan? iya, akadnya batal. Sirka yang batal. Operasi ya. pengen sah gimana ya mengikut pola itu kayak atau anak pancit Iya, Operasi kompor ya. produksi kompor. Nah, produksi kompor itu semuanya pengrajin semua ya. Pengrajin kompor nggak apa-apa. Semua pengrajin itu sebagai pelaku ya, sebagai pemodal juga kan Produksi ya. Nah, kabarnya di awal akan dikumpulkan uangnya ada berapa Iya. nah nanti dijalankan produksinya pakai uang yang tadi dikumpulkan. Dan tapi di akad itu dijanjikan misalnya per satu bulan dibubarkan sirkanya, artinya dia berhasil kan. Akad baru lagi. Ya, 1 bulan selesai. Setelah 1 bulan dihitung berapa. Ada keuntungannya tidak? Kalau ada keuntungannya dibagi hasil. Kalau jatuhnya kerugian, ya kerugiannya untuk pemodal saja. Ya. Itu. Bukan bisa dengan pola seperti itu. Dengan pola sirka seperti itu. Nah, hari PT money ya, PT. Kalau PT itu pemodal tidak ada pengelolanya. PT pemodal dewan direksi. Keputusan dewan direksi kan. Bukan dewan direksi itu adalah pemodal. Sorry. Dewan komisaris.
Dewan komisaris itu modal. sama pemegang saham artinya Iya, dewan komisaris itu yang pegang duit, yang punya duit, pegang saham lah bahasa. yang punya duit ya. Nah, nanti dewan direksi itu menunjuk dewan direksi, menunjuk atau digaji dewan direksi. Digaji kan akarnya hijau. Tapi nggak boleh dari pemegang saham itu sendiri, nggak boleh. Iya, kalau misalnya modal semua, pemodal semua, Iya, kalau misalnya ditunjuk salah satu dari pemodal ini pemegang sahamnya boleh nggak tunjuk satu orang untuk jadi direktur? ya, itu sama dengan operasi tadi, sama. Nggak boleh. Iya, nggak ada polanya. Itu kan pemodal dengan pemodal bekerja bersepakat untuk mendirikan sirka. Lamun contoh mah ibaratnya kawin lah wadonnya. Berarti kalau koperasi itu kan lebih ke disederhanakan bahasa itu usaha patungan dimodali bersama bagi bersama sebesar kan begitu sederhananya. Ya, tapi pengelolaan juga pemodal juga. Iya. Kalau PT mah Beda lagi pengelola beda, pemilik modal beda. pemodal semua. Kalau PT itu pemodal semua. Yang memiliki PT, yang memiliki perusahaan itu lah pemodal semua. Pengelola itu dibayar. Kalau pemilik kan bagi hasil. Kalau dewan direksi yang ada pada PT itu dibayar Ya. mantap berapa juta, 50 juta atau 100 juta udah mantap hidup terus. Padahal kalau perusahaan besar ya bagi hasilnya yang besar. Terus kalau koperasi itu kan ada yang namanya koperasi syariah ya. Saya pernah baca itu di postingan koperasi syariah. Kalau koperasi itu bertentangan dengan Islam apabila di dalamnya ada akad yang menyalahi syariat, termasuk sebuah pinjam. Sudah jelas itu maka haram. Nanti apapun hasilnya tetap riba kan, nggak boleh. Jadi ada koperasi sesuai syariah itu jatuhnya itu seperti bagi hasil lagi. Jatuhnya seperti bagi hasil lagi kan, artinya keuntungan misalkan akhir tahun, keuntungan dari koperasi misalnya katakanlah 100 juta dibagi 10 anggota. Kan di sini ada kalau pengurus dia 60%, kalau hanya penyertaan modal 40% misal. Itu di presentasinya di kalkulasikan. Ya, meskipun itu koperasinya seperti tadi kayak kompor itu ya secara syariah boleh kan ya? Ya dilihat dulu faktanya. Ya kan tadi kan kalau seperti kompor itu kan peserta berikut pemodal kan gitu. Ya tadi di awalnya pengelola dengan Jadi Pak ada pola dari 3 pola ini. Salah satu pola dari ya ada. ya nggak ada. Kalau di koperasi mah tadi ada yang pemodal murni, ada yang pemodal murni dan pengelola. Itu ya yang tidak sah. Kan di antara yang 10 orang ini kan Pak, kalau misalnya koperasi itu didirikan oleh 10 orang, misalnya katakanlah 4 orang sebagai pengurus. Ya. Dengan akad awalnya itu Ya, tapi nggak boleh menjadi pemodal. harus dari Nggak boleh jadi pemodal. Kalau misalnya pengen jadi pemodal, ya yang lain juga mengelola juga. Namanya sigrainan namanya. berarti ngelola bareng semua. Iya, semua ngelola bareng, modal Udah bareng. nggak ada yang hanya modal ya. Iya, nggak ada yang modalnya. Ada pun akadnya setiap tahun itu mah terserah ya. Iya, setahun, atau sebulan, atau seminggu, nggak apa-apa. Gimana Pak? Kebutuhan apanya? Jadi Alumni Bukop misalnya. Iya. kalau dalam koperasi itu ya, kalau dalam koperasi itu pendirian 20 orang minimal. 20 orang bisa jadi koperasi produksi, koperasi pertanian, koperasi apa. Nah, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Ya. Simpanan wajib itu pertama kali menjadi anggota. Kalau simpanan pokok ya, pertama Ya. kali anggota. Simpanan wajib itu tiap bulan bayar simpan gitu dengan jumlah tertentu sepakati. Kemudian bikin pengurus dari anggota ini. Diangkatlah pengurus ketua, terus manajernya siapa, ini bagian keuangan siapa, terus bagian produksi atau bertanggung jawab misal di sembako, usaha simpan ginjal, usaha apa gitu. Banyak unitnya.
atau sarana pertanian gitu ya. Ya, atau di Nah gitu ya, itu dari anggota menurutnya. Jadi pemilik anggota itu sebagai pemilik juga pelanggan gitu nantinya tuh yang memanfaatkan usahanya itu ya malah anggotanya itu gitu. biar Itu biar nggak orang lain kan, biar nggak belanja orang lain. iya, kalau orang yang mau masuk ya jadi anggota kan. Namanya biar karyawan ini anggota ini nggak belanja ke perusahaan Iya. lain, jadi biar sekali. Jadi setiap transaksi setiap anggota yang bertransaksi di usaha koperasi itu akan semakin banyak SHU-nya. Kenapa? Kenapa? Apa bisa? Tahu ya? ada yang terawih. Oke ya. Iya. Banyak dari teman saya juga yang Ya. di Kroya itu sama. Nanti dia habis terawih. Tahu, tahu. Iya. Itu bisa. Berarti sama dong NU sama. Mereka. Jadi gitu, kalau prinsip koperasi seperti itu ya, pemilik sebagai pelanggan. Nanti siapa yang interaksinya dengan koperasinya banyak, nanti SHU-nya itu banyak. Kalau pinjamannya ada bulan nggak? Nah kalau koperasi ya pasti ada bunga. Nah, jelas. Tinjauan dari kalau misalnya pakai kacamata syariah, yang pertama tadi udah nggak sesuai ya. Sama yang kedua ada bunga ya jelas. Jadi kata Ji Condro itu ya, SHU itu bukan, kalau koperasi kan dari produksi itu kayak keuntungan jual beli gitu ya, jual dan itu keuntungannya tuh terus SHU dibagi, nggak boleh ya, harus dari awalnya ya, di akan awal tuh sudah ditentukan Modalnya. bulan berapa, keuntungan berapa. Nggak tahu kayak gitu maksudnya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba misalnya pengen ada penambahan modal tuh, apa boleh atau tidak? Itu kan simpanan bulanan kan ada kan. Mana wajib terus Ya, Pak. Ya, maksudnya mah itu kan bisa jadi akan merubah apa sih merubah nisbah bagi hasil dari pemodal kan. Nanti ada yang tiba-tiba nambahnya di tengah jalan misalnya. Nggak boleh Pak. Tidak Koperasi ada sukarela kan, simpanan sukarela namanya. sukarela ya. Nah, simpanan sukarela itu bisa merubah merubah nisbah, padahal nisbah itu disepakati di awal. Jadi nggak bisa itu operasi itu. Kalau seperti itu ya sudah tidak syar'i. Iya, jadi Nah, kalau koperasi umumnya simpan pinjam, katakanlah kayak Batak gitu kan, mingguan, karuan. itu mah nggak ada bagi hasil ya, Pak, hasilnya buat dia sendiri yang modal. Dibedakan antara kerjasama dengan milik pribadi. Kalau misalnya Batak mau milik pribadi dia tadi mah bukan bersifat, bukan bersifat. Kalau Kalian ya, pembahasan kerjasama kan kumpulan orang saat itu mah bukan koperasi tapi ini lah usaha sendiri ya, duit sendiri cuman atas nama koperasi ini cuman mengatasnamakan koperasi. ya, iya bisa jadi, tapi kebanyakan mah ya pribadi sih Batak. Iya. Tapi nggak boleh apa ya? ya koperasi kalau Enggak, bukan. Kalau yang itu udah clear lah. iya. Kalau misalnya koperasi tadi jelas dari awal, misalnya bergerak di pertanian, pupuk lah. Iya. Nah itu misalnya Sekro Sutra, ada 10 anggota, beri ke modal, Iya, dibentuk ambil koperasi. si pupuk itu dari sananya misalnya pusatnya berapa, dijual ke kelompok tani, anggota tani. Keuntungan dibagi ke anggota. Sedangkan dari akad awalnya itu kan nggak boleh pengurus nggak boleh pemodal jadi pengurus, sedangkan yang lainnya sebagai pemodal saja. Kalau mau pengurus kan itu. Iya. Nanti Pak, ya. Ya caranya kemarin waktu saya di Balar aja tuh,
Ada muslim saya itu punya format operasi syar'i gitu. Ada. Saya dikasih itunya contohnya gitu. Dia udah jalan operasinya. Cuman saya kemana gitu, filenya hilang. Nanti saya minta lagi. Dia udah jalan operasi keluarga dia. Kenapa butuh apa? Gimana letak itunya gitu? Kalau mau kemana CP ya? Nama mama apa aja sih? Yang penting polanya tidak boleh keluar dari yang ditetapkan. Ada. Captain ayo. Porsi uang tua aja nang. Ini uang udah cipik. Operasi itu yang tadi yang sering pakai itu secara kacamata syariah enggak, Teman-teman apa? secara kacamata syariah secara kacamata syariah enggak, Yang mana? yang Balaraja. Oh, Baraja mah iya, saya itu udah bikin format syar'i operasinya, cuman gimana mainnya saya lupa, saya belum gitu, pengen gimana letak syar'inya gitu. Sesuai enggak sama yang tadi jelas di awal, apakah modal itu hanya modal saja, lagi tambah pengelolaan apa pemodal berikut pengelola, kan yang jadi masalah kan ya Pak, adanya pemodal Yang pertama itu dulu. pengelola, nah kan yang lainnya hanya cukup modal saja, nggak boleh kan? Kalau mau pemodal 10, ini keluarga 10 orang, kakak keponakan, ada kemudian bagian direksinya, pengurus pengelolanya digembayang. Itu mas sudah ada PT ya? Kalau PT itu ya ada, kalau yang saya kerjain punya sendiri gitu. PT tapi sendiri. Iya. Iya, dengan rapinya, antara rapinya. Usaha Ya. sendiri, modal sendiri. Ya PT itu dapat pekerjaan dari PLTU. Itu mah kalau dia nggak bikin PT kan nggak diaku di sana Pak. Kalau misalnya dia hanya perorangan, kan otomatis di standarnya kan persyaratannya punya bendera kan itu. Iya. Makanya dibikin PT SOP. Ya namanya apa saja yang penting faktanya. Iya. Misalnya ngakunya tapi punya sendiri, harganya punya sendiri. Iya. Terus ya PO ya Pak ya? Perorangan. Ya kan ya? Perseorangan ada. Gimana kan karena memang dia MOU sama PLTU ya kan pihak sana harus rapi, harus administrasi, harus punya bendera kan gitu. Kalau iya, misalnya kita bisa bentuknya CV, PT. iya, kalau misalnya dia datang ujuk-ujuk persorangan ya nggak dilayani gitu. Kalau dia punya bendera kan misalkan PT apa, Namanya PT gitu ya. Tapi kalau di apa notarisnya itu memang ada si A si B-nya tuh. Jadi dua orang bersekutu gitu ya, melakukan aktivitas dagang. Ini si A ini pemilik modal sekian 100 juta. Komisarisnya ya. Iya, ini punya, ini nanti pembagiannya ini sebagai komisaris, ini sebagai direktur utama gitu. Itu sama dividen juga di Iya. perjanjian. Kalau di notaris itu di aktanya itu ya kayak gitu, ada si A si B-nya, padahal prakteknya dia juga. Ya kan itu makan administrasi Pak, demikian administrasi karena memang ya ADART yang seperti itu harus ada. Iya, hanya formalitas di segi hukum lah gitu. Iya, biar di sisi rapi. Iya. Kan semuanya ke situ, habis ya? Barang. Akan disediain. Berapa? Habisin. Anu dagingnya Ayamnya aja, makan. Nasinya Bungkus. Hah? harus ya, nggak harus lah, terpaksa. Emang. Ya boleh bawa makan dulu. Tapi yang nonton anu nggak? Ada yang komen nih? Ada yang komen? Waduh, itu banget ya. tahu bisa lihat. Apa? Apa?
di kirim ya. Iya. Iya, itu Mungkin nggak? saya waktu di Bandung tuh penelitiannya tuh
Gimana? Mana lagi?